Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Fajar. Hari ini kita akan belajar seputar bulan Ramadan ya. Dan karena kita mau belajar, tentunya kita butuh sebuah buku rujukan ya. Kali ini Bapak mau menggunakan sebuah buku yang namanya 24 jam di bulan Ramadan, disusun oleh Ustadz Muhammad Abduh Tausikal. Nah, oke, kita simak aja pembahasannya, tapi nggak langsung semuanya kita bahas. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Ya, karena belajar yang baik itu emang sedikit demi sedikit. Oke, pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadhanalladzi anzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqani wa man syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Kenapa diberi keterangan permulaan Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan turunnya nggak sekaligus 30 juz gitu ya. Turunnya itu bertahap-tahap, secara berangsur-angsur dalam sekian tahun gitu. Turunnya ini sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, jadi ada diturunkan Al-Quran dan diturunkan penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran. Penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran ini yang kita kenal dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan jadi tahu nih mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, atau maksudnya siapa yang di antara kita nih, kita semua yang mendengar video Bapak ini, siapa di antara kita yang kita sampai di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ya. Barang siapa yang sampai di bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah wajib karena diperintahkan hendaklah ia berpuasa. Nah, disuruh tuh kan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang ayat di atas dalam kitab tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Nah, jadi ada bulan-bulan yang Allah utamakan, di antaranya adalah bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah memilih sebagai waktu turunnya Al-Qur'an yang mulia. Tuh Al-Qur'an tuh. Itu hebatnya Al-Qur'an ya. Bulan turunnya Al-Qur'an jadi bulan yang mulia. Ya, terus manusia tempat diturunkannya Al-Quran menjadi manusia yang mulia. Nah, maka kalau kita mau mendapatkan kemuliaannya juga, ayo kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran itu bukan cuma belajar bacanya ya, tapi lebih dari itu, belajar Al-Quran adalah belajar memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Ibarat Al-Quran itu kan sering kamu dengar pasti ya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Coba kamu baca petunjuk yang kamu nggak ngerti, ada manfaatnya nggak? Coba kamu baca peta, tapi tulisannya dalam bahasa Cina gitu, yang kamu nggak ngerti bahasa Cina. Kira-kira kamu sampai tujuan apa malah nyasar? Coba kamu setting Google Maps dalam bahasa Thailand. Kira-kira kamu bisa sampai tujuan apa malah kamu bisa bingung? Ya pasti bingung. Sama, Al-Quran itu petunjuk, Google Maps, peta. Tapi kalau kamu nggak paham, ya nggak ada manfaatnya juga kan. Meskipun Al-Quran ini beda ya. Al-Quran meskipun kalian membaca tanpa memahami, setiap hurufnya 10 pahala. Tapi fungsi lain dari Al-Quran selain mengumpulkan pahala adalah menjadi petunjuk. Nah, supaya kita bisa tahu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, kita harus bisa memahami isinya. Supaya kita bisa paham, kita harus belajar sama ustadz-ustadz kita, sama kiai-kiai kita ya. Nah, makanya Al-Quran ini begitu istimewa. Di mana aja ia berada, maka jadi mulia. Bulan turunnya bulan yang mulia.
orang yang menerimanya manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang membawanya kan turunnya dari Allah turun kepada kepada Nabi itu melalui malaikat. Malaikat yang membawanya menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Yaitu malaikat Jibril. Masya Allah. Dan kita nih umatnya, siapa yang mempelajarinya, insya Allah akan mendapat kemuliaannya jika kita benar-benar mempelajarinya dan mempraktekannya. Nah, jadi kita bareng-bareng ya, sama-sama sedikit demi sedikit, walaupun cuma seayat nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit memahami dan mengamalkannya. Itu yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan puasa Ramadan. Ini berarti puasa Ramadan lebih utama dari puasa lainnya yang dihukumi sunnah, dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan yang artinya wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal wajib sebelum yang sunnah. Ya, jadi jangan kamu bela-belain sholat malam tahajud tapi subuhnya ketinggalan. Kamu bela-belain sholat taraweh tapi sholat subuh, asar, maghrib, isya enggak dikerjain. Buat apa? Karena mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah bisa dianggap sebagai ibadah jika yang wajib dilakukan. Artinya apa? Artinya kalau yang wajib nggak dikerjakan, ibadah sunnah pun tidak ada nilainya, ya. Jadi kita harus mendahulukan perkara-perkara yang wajib. Beresin dulu tuh yang wajib, sholat wajib, puasa yang wajib, ya. Terus apa lagi tuh? Bayar zakat yang wajib-wajib lah, pokoknya yang wajib kalian lakukan, kalian beresin dulu. Baru setelah itu kalian sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah gitu ya. Karena kalaupun kalian ngerjain yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalin, tidak dianggap sebagai ibadah kalau berdasarkan dari penjelasannya Ibnu Taimiyah ini. Kalian nggak sholat wajib, nggak puasa wajib, tapi tahu-tahu taraweh, ya itu kan nggak jadi pahala ya. Karena kalian meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Ada dalil yang menjelaskan motivasi untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Apa itu qiyam Ramadan? Qiyam itu adalah salat malam. Salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Wah, Masya Allah nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, barang siapa yang melakukan salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, ya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Syaratnya apa? Syaratnya karena iman dan mencari pahala. Jadi boleh nggak cari pahala niatnya? Boleh. Kenapa kamu mencari pahala? Karena kamu percaya dengan apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah menyampaikan melalui Rasulnya gitu ya, bahwa Qiyamul Lail ini sangat utama, sampai dia itu salah satu sholat sunnah yang paling utama di bulan Ramadan. Ya, kamu percaya, artinya kamu beriman dan kamu berniat mencari pahala. Nah, baru kamu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. 12 bulan, 11 bulan kamu bikin dosa gitu ya. 11 bulan kamu bikin kesalahan, dalam 1 bulan Ramadan dihapus semuanya. Masya Allah, keren banget kan bulan Ramadan ini ya. Tapi itu dia syaratnya karena iman dan mencari pahala. Bukan kenapa kamu tarawih, habisnya diomelin sama emak kalau di rumah. Berarti bukan karena iman, karena takut sama emak kan. Kenapa kamu tarawih, habisnya gak ada orang di rumah, iseng jadi tarawih aja. Nah, jadi bukan karena iman dan bukan karena pahala. Kenapa kamu tarawih, habisnya ada gebetan saya mau ketemu. Nah, itu bukan karena Allah, bukan karena iman dan bukan karena pahala. Jadi sekarang kamu perbaiki dulu niat kamu gitu ya. Perbaiki niat kamu. Saya mau tarawih karena saya percaya sama Allah yang sudah nyuruh. Saya percaya sama Rasulullah yang sudah nyampaikan, dan saya mau mencari pahala. Nah, niatin itu di dalam diri kamu. Saya mau melakukan ini karena iman dan mencari pahala. Nah, setelah itu nanti di sana kamu, apakah dengan tarawih itu kamu jadi bikin orang tua kamu bahagia? Nah, itu nggak apa-apa, karena niat yang utamanya dulu nih. Niat utamanya itu kamu mau iman dan cari pahala. Nanti apakah di sana kamu mau jajan? Mungkin ada tukang jajan gitu ya. Di sana kamu mau ketemu teman,
bersilaturahmi, yang tapi yang penting jangan bercanda ketika sholat ya. Tapi misalnya mungkin setelah sholat taraweh kamu ada mau kemana gitu, atau mau ngaji bareng, mau baca Quran bareng setelah sholat taraweh di masjid, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan gitu, nggak apa-apa. Tapi niat yang utamanya adalah kamu, karena kamu percaya kepada Allah yang sudah nyuruh, kamu percaya kepada Nabi Muhammad yang sudah menyampaikan, dan kamu mencari pahala di bulan Ramadan gitu ya. Begitu pula dalam hadis diterangkan mengenai keutamaan melakukan amalan lainnya, amalan apa saja di bulan Ramadan gitu ya. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam Sunan At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada malam pertama bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pada bulan Ramadan pertama setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Terus ada yang nanya, kalau kayak gitu kenapa masih ada orang yang berbuat jahat di bulan Ramadan? Masih ada pencurian, kadang ada pembunuhan, masih ada suka yang ngebully, masih ada yang berbohong. Ya karena sebenarnya di dalam diri manusia itu sudah ada niat jahat tersendiri. Kan ada kan di surat An-Nas, minal jinnati wan nas, berlindung dari setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi emang ada tuh manusia yang kayak setan. Emang ada, emang udah ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia, yang mereka ini saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk mewujudkan kejahatan. Jadi misalnya ada nih setan dari golongan manusia, dia udah punya niat jahat. Ntar setan dari golongan jin ngebisik-bisikin supaya dia semakin kepengen berbuat jahat. Jadi semakin yakin dia untuk berbuat jahat sampai akhirnya dia melakukan kejahatan. Tuh, emang jadi dasarnya di dalam diri manusia itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berbuat baik, ada kemungkinan berbuat jahat, ya kan? Memang sudah ada di dalam diri manusia, hanya setan itu nambah-nambahin gitu. Jadi kalau yang mau ibadah jadi males, yang mau berbuat jahat jadi semakin semangat. Nah, tapi di bulan Ramadan ini setan-setan tuh dibelenggu. Jadi tingkat keinginan kita berbuat jahat itu berkurang lah paling enggak gitu ya. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Serta seorang penyuruh menyeru. Nah, jadi ada mungkin wallahu a'lam, mungkin dari golongan malaikat yang selalu mengajak, membisikkan kepada kita untuk berbuat baik ya. Seorang penyeru menyeru, artinya ada yang nyuruh-nyuruh kita terus untuk berbuat baik. Makanya mungkin kita dapatkan di bulan Ramadan itu orang-orang lebih semangat untuk beribadah, sampai-sampai mau bohong aja, nggak boleh bohong, lu lagi puasa. Masya Allah. Padahal apa? Padahal nggak puasa juga bohong mah nggak boleh ya. Nggak boleh nangis, nggak boleh berantem lagi puasa. Padahal berantem sesama muslim atau dengan orang non muslim sekalipun yang damai gitu, yang ada perjanjian damai yang baik sama kita, itu nggak boleh. Tapi suka ada kan kata-kata kayak gitu. Jangan nonton film yang nggak benar kan lagi puasa. Jangan marah-marah kan lagi puasa. Jangan bohong kan lagi puasa. Padahal selain bulan Ramadan, selain bulan puasa juga berbuat jahat mah emang nggak boleh. Ya tapi artinya bulan Ramadan ini kepekaan kita terhadap kesalahan, terhadap dosa itu meningkat kan. Jadi ada tuh kata-kata kayak gitu. Jangan bohong, lu lagi puasa nggak boleh bohong. Padahal mah ya setiap saat nggak boleh bohong, ya kan? Serta seorang penyeru yang menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah. Ya, jadi penyeru ini mungkin dalam wujud malaikat atau dalam wujud manusia-manusia yang berdakwah gitu ya. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi penyeru ini ya, kalau dari golongan malaikat mungkin kita jadi ada keinginan tuh. Jadi muncul inovasi untuk bersedekah. Yang kita lagi bengong, punya aqua gelas, terus lagi buka puasa, kan ada tuh ya hadis yang mengatakan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dapat pahala yang berpuasa. Terus dia
waktu buka puasa dia sama temennya tiba-tiba ada keinginan, saling ngasih makanan yuk, tukeran, saya ngasih ke kamu, kamu ngasih ke saya. Jadi kamu puasa dapat pahala kamu dan dapat pahala saya juga puasa dapat pahala saya dan pahala kamu. Kenapa? Karena saya ngasih kamu makanan buat buka puasa, walaupun cuma air kan. Masya Allah, tiba-tiba ada aja ide gitu. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat yang menyuruh kita berbuat kebaikan. Di antaranya memberikan kepada kita ide-ide berbuat baik, memberikan kepada kita ide-ide untuk melakukan amal-amal soleh, dan melarang kita nih yang kita tadinya mungkin ya wallahu alam yang tadi Bapak bilang tuh, mau berbohong, jangan bohong kan lagi puasa. Jangan berantem kan lagi puasa. Jangan kentut, ntar puasanya batal. Emang bener ya? Enggak ya. Kentut itu enggak membatalkan puasa ya. Jadi kamu kalau habis imsak, habis azan subuh pengen kentut, jangan ditahan sampai maghrib. Jangan, jadi penyakit. Karena kentut itu enggak membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Dan ada juga yang membatalkan pahala puasa, yaitu melakukan dosa-dosa dan maksiat di bulan Ramadan ya. Intinya pada bulan ini keinginan kamu berbuat baik pasti meningkat. Kayak misalnya puasa aja sendiri ya, puasa kan wajib ya. Kamu pasti buat teman-teman, buat murid-murid yang udah biasa puasa nih, pasti kamu merasakan bedanya nih. Bedanya deh gitu ya. Pasti kamu merasakan bedanya deh orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan selain bulan Ramadan. Kalau puasa di bulan Ramadan kayaknya gampang-gampang aja gitu. Apalagi di hari pertama, hari kedua ya. Hari pertama, hari kedua agak berat lah. Hari ketiga ke sana puasa tuh udah ya elah mudah lah insya Allah gitu ya buat orang-orang yang beriman. Tapi puasa Senin Kamis di hari-hari selain bulan Ramadan itu kayak berat banget. Kenapa? Ya mungkin salah satunya ini keberkahan bulan Ramadan. Di bulan ini ada penyeru-penyeru yang menyuruh kita untuk berbuat baik dan melarang kita untuk berbuat buruk. Jadi kita semakin mudah. Tapi di luar bulan Ramadan kan nggak ada jaminan kan? Nggak ada jaminan seperti ini. Di bulan Ramadan ada jaminannya, masya Allah. Makanya kita nih sebentar lagi, insya Allah nih hitungan jam nih nanti kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ayo kita semuanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Gimana caranya? Yaitu yang pasti dengan ilmu. Bagaimana cara dapat ilmu? Belajar. Bagaimana caranya belajar? Bisa dengan mendengar, bisa dengan membaca, atau sekarang bisa dengan mendengar dan membaca. Gimana caranya tuh? Nonton video. Nah, masya Allah. Kalian nonton video Bapak nih dapat ilmu insya Allah nih. Kalian baca dan kalian dengar. Oke. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, dalil ini menunjukkan keutamaan seluruh amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi amalan qiyam Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan setelah puasa wajib, sebagaimana keterangan yang telah lewat mengenai keutamaan qiyam Ramadan ya. Oh ya, tentang sholat taraweh nih. Sholat taraweh itu kan seperti yang kalau kamu belum tahu ya, taraweh itu artinya santai. Jadi sholat yang santai gitu ya, nggak terburu-buru. Jadi sholatnya istirahat gitu, ada istirahatnya. Makanya setiap 2 rakaat istirahat gitu kan. Nah, yang benar adalah wallahu alam ya, menurut pendapat Bapak, kalau ada tuh orang-orang yang sholatnya buru-buru banget gitu, buru-buru banget, cepet banget, sampai-sampai kita belum baca gitu, baru mau mangap udah Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Cepet banget tuh, saking cepetnya sampai kita tuh kayak berasa belepotan gitu mau bacaan sholat gitu ya. Nah, karena kan dari namanya aja sholat taraweh, sholat yang istirahat, sholat yang santai gitu. Ya sebaiknya sholatnya pelan-pelan aja, bacanya santai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Aduh, kecepatan gitu ya. Dalam suatu riwayat dikatakan ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, Allah itu menjawab loh. Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita.
Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada tuh jawaban-jawaban dari Allah di dalam sholat kita, seperti kita berdialog dengan Allah. Nah, coba kamu bayangin, kamu ngomong sama Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, aku minta kebaikan, aku minta kesehatan, aku minta ini, ya Allah, aku minta petunjuk, aku minta jalan. Kira-kira gimana gitu ya? Sopan gak sih? Kamu ngobrol sama Allah dengan belepotan kayak gitu? Sedangkan kalau kamu ngomong sama orang tua atau sama guru, disuruh ngomongnya pelan-pelan ngomongnya, nggak jelas, nggak ngerti nih kalau kamu ngomong kayak gitu, pelan-pelan ngomongnya. Itu ngomong sama guru loh, baru orang yang kamu hormati, atau ngomong sama orang tua, orang yang melahirkan kamu. Nah, ini ngomong sama Allah, zat yang menciptakan kamu, orang tua kamu, kakek kamu, nenek moyang kamu, sampai kata-kata semuanya itu semua ciptaan Allah. Kamu ngomongnya belepotan, kamu ngomongnya acak-acakan gitu. Dan dikatakan bahwa ketika kita baca surat Al-Fatihah, Allah menjawab. Ini gimana Allah mau jawab? Kita ngomong aja belepotan cepet banget, Allah juga jawabnya susah ntar ya. Tapi enggak sih, Allah ini enggak ada yang susah buat Allah ya. Maksudnya enggak sopan aja gitu, enggak sopan ketika kita berbicara dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah melalui surat Al-Fatihah, kita bacanya cepet banget ya. Nah, kan sebaiknya kita bacanya pelan-pelan aja, standar-standar aja, kayak kita menghayati gitu. Makanya itu salah satu manfaat dari kita memahami dari isi Al-Quran, ya kan? Kalau kita ngerti artinya kan kita bisa seolah-olah meresapi gitu kan. Meresapi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, wahai Rabb seluruh alam. Ar-Rahman ya Rahim. Kaulah yang maha pengasih ya Allah. Kau tuh maha penyayang, kau baik banget ya Allah dalam kehidupanku ini. Kalau nggak ada engkau ya Allah, nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Kita mengerti maknanya, jadi kita bisa memahami, meresapi. Jadi kalaupun pelan-pelan kayaknya enak gitu kan. Ya, coba kamu kalau kamu bernyanyi, pasti kan kamu sesuai dengan nadanya kan. Tidak mau namanya nyanyi nggak kayak orang baca buku kan. Kamu nyanyi pasti misalnya kamu menyanyi maju tak gentar membela yang benar, kan ada nadanya, maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar, yang kayak gitu kan, pasti ada nadanya. Kenapa kamu nadanya? Karena kamu memahami maknanya. Jadi kamu walaupun bacanya, bernyanyi itu memerlukan waktu daripada membaca, tapi kamu menikmati nyanyian. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Kan enak kan, kamu walaupun kamu tahu itu lebih lama daripada kamu membaca kan gini, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, keluar, merah, muda, dan biru. Cepet sih, iya bener cepet, tapi kan nggak enak gitu kan. Tapi kalau kamu menghayati isinya, menghayati maknanya, balonku ada 5, walaupun lebih lama, tapi kamu senang. Sama tuh kayak Al-Quran, kalau kamu udah memahami isinya, memahami maknanya, walaupun lebih lama, tapi kamu gak akan merasa kesusahan, merasa kecapean, kamu akan merasa senang. Ya, salah satu dari manfaat dari mempelajari Al-Quran tuh. Jadi kalau kamu semakin mempelajari Al-Quran, pasti kamu akan semakin senang sholat dengan gak buru-buru deh. Nggak sholat yang kayak matok-matok gitu ya, matok-matok, ayam matok beras, tahu kan? Ayam matok beras gitu, matok-matok gitu. Jadi cepet banget sholatnya. Kalau kata Rasulullah, ada yang namanya pencuri sholat. Apa tuh pencuri sholat? Orang yang gerakan sholatnya itu nggak benar. Jadi dia mau ruku, belum posisi ruku, baru mau menuju posisi yang ruku, dia udah subhana rabbiyal azim. Terus belum selesai sami Allahu liman amida, belum berdiri dia udah baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Terus mau sujud, belum sampai jidatnya di lantai, dia udah subhana rabbiyal a'la. Kata Rasulullah, itu namanya pencuri salat. Salatnya tuh terburu-buru, dia salat tapi lalai. Kan ada kan ayatnya di dalam Al-Qur'an, celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Maksudnya apa? Itu lalai dalam gerakannya, lalai dalam bacaannya, lalai dalam maknanya.
lalai dalam waktunya kan, harusnya sholatnya jam 3 misalnya, dia baru sholat asar setengah 6, itu lalai itu, hati-hati ya. Oke. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibandingkan puasa di bulan lainnya. Ya, jadi puasa sunnah ya, itu pahalanya unlimited. Wah, Masya Allah, pahalanya unlimited, terserah Allah. Kalau misalnya baca Al-Quran, satu huruf 10 pahala ditentukan kan, satu hurufnya 10 pahala. Terus misalnya kamu bersedekah, Allah melipat gandakan 10 atau 700 kali lipat. Nah, kalau puasa itu nggak ada hitungannya, terserah Allah. Dari mana ukurannya? Ya terserah Allah aja. Mau Allah kasih pahala puasa kamu segunung Uhud, segunung Bromo, segunung Merapi, seluas lautan, terserah Allah. Itu puasa tuh, puasa sunnah tuh. Pahalanya terserah Allah, tergantung dari keilmuan kita, dari pemahaman kita, dari praktek puasa kita. Semakin baik, semakin besar pahalanya. Itu tuh puasa di sisi Allah pahalanya besar banget. Nah, apalagi puasa di bulan Ramadan. Ya, yang tadi Bapak bilang, ketika Al-Quran mengenai sesuatu, maka jadi mulia. Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadi mulia tuh Ramadan. Nah, puasa udah pahalanya itu udah the best banget kan, puasa sunnah. Apalagi sekarang puasanya diwajibkan dan puasanya ada di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, sungguh rugi tuh orang-orang yang berlalu bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampuni. Kenapa? Sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim atau sekedar membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran, pahalanya udah Masya Allah, udah besar banget. Atau kamu sehari bisa berpuasa, udah seberapa pahalanya. Terus kamu dalam 30 hari berpuasa dengan pahala yang begitu dahsyatnya, masa sih nggak diampuni gitu? Berarti kalau ada orang yang berlalu bulan Ramadan lalu nggak diampuni, artinya itu orang nggak beribadah di bulan Ramadan. Berarti itu orang merugi banget kan? Ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam. Intinya, di antara pahala suatu amalan bisa berlipat-lipat karena amalan tersebut dilaksanakan di waktu yang mulia, yaitu seperti pada bulan Ramadan. Kan ada ya waktu-waktu yang mulia. Kalau bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Kalau hari yang mulia adalah hari Jumat. Kalau waktu yang mulia itu ada siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya seperti bumi dan isinya. Atau siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir, itu setiap hari ya, sepertiga malam terakhir, itu Allah akan mengampuni dosanya dan akan mengabulkan doanya. Ada waktu-waktu yang memang Allah khususkan seperti bulan Ramadan ini. Begitu pula amalan bisa berlipat pahalanya jika dilaksanakan di tempat yang mulia seperti di Mekah dan di Madinah, ya kan? Salat di Masjid Nabawi atau di Masjid Nabi itu pahalanya seperti 1000 kali salat di tempat lain. Jadi kamu salat 2 rakaat di Masjid Nabawi, kamu seperti salat 1000 kali di tempat lain. Di tempat lain 1000 kali, di Masjid Nabawi baru 1 kali sholat pahalanya udah sama. Berarti betapa mulianya tuh Masjid Nabawi ya. Terus bisa pula berlipat pahalanya karena dia dari keikhlasan dan ketakwaan orang yang mengamalkannya. Kayak cerita seorang perempuan yang ngasih makan minum anjing, ya kan? Perempuannya bukan perempuan biasa nih, perempuan penzinah, pelacur gitu ya, istilahnya pelacur, pezinah, yang suka berhubungan di luar nikah gitu. Bezinah. Pezinahnya bukan zinah karena sekali 2 kali, tapi pekerjaannya sebagai pezinah. Artinya dia setiap malam melakukan itu, lalu dia memberi minum seekor anjing yang kehausan dan diampuni dosanya. Apa jadi poinnya apa? Poinnya apakah kita harus kasih minum anjing yang kehausan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah si wanita pezina ini dia ikhlas. Dia ikhlas karena Allah. Lalu dia memberi minum anjing itu nggak ada yang ngelihat. Makanya berita ini dikabarkan kepada Nabi oleh malaikat. Karena nggak ada manusia yang melihat dia saat dia
menggigit sepatunya, turun ke dalam sumur, ngambil air pakai sepatunya, terus dia naik lagi ke atas sumur, terus dikasih minum tuh kepada anjing. Nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Dan wanita ini jadi melakukan ini bukan karena pengen dipuji, bukan karena viral, bukan karena pengen masuk YouTube trending jadi terkenal, enggak. Dia melakukan ini karena Allah, karena dia mengingat Allah, karena dia mengingat kebaikan Allah kepada dia. Lalu dia dengan secara ikhlas melakukan memberi minum anjing ini karena Allah. Dan para ulama mengatakan setelah wanita ini memberi minum anjing itu, Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia bertobat dari kesalahannya, dan hingga akhirnya dia mati dan masuk surga ya. Jadi enggak dia melanjutkan perbuatan zinanya, enggak. Para ulama mengatakan dia bertobat dan berhenti dari zinahnya, dan itu karena sebab dari keikhlasannya tuh. Semakin besar keikhlasannya dan ketakwaannya, maka bisa berlipat-lipat pula pahalanya dan keutamaannya gitu ya. Oke, itulah akhir dari pembahasan kita yang kali ini. Nanti insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan lain yang akan Bapak bagikan di bulan Ramadan ini untuk menambah keimanan kita, pahala kita, terutama ya pahala-pahala kita. Amalan apa aja sih yang utama di bulan Ramadan, nanti akan kita bahas ya selama perjalanan. Jadi kalian jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.